Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama, oleh Ellen G. White, 13 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, Dia yang lebih bijaksana daripada Salomo. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab hikmat yang Salomo miliki dapat menjadi bagian kami asal kami menerima Kristus dalam hidup ini. Dan tidak hanya hikmat, tetapi hidup juga. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Doni Mario Ayorbaba. Kepada Saudara Rio, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama. Hari ini tanggal 13 Oktober 2024, berjudul Seorang yang lebih bijaksana dari Salomo. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tokoh yang luar biasa yang telah diberitakan Yohanes telah berada di antara mereka selama lebih dari 30 tahun, dan mereka belum benar-benar mengenalnya sebagai Dia yang diutus Allah. Penyesalan menguasai para murid karena mereka telah membiarkan ketidakpercayaan yang merajalela itu menggoyahkan pendapat mereka dan mengaburkan pemahaman mereka. Terang dunia yang gelap ini telah bersinar di tengah kegelapannya, dan mereka gagal memahami dari mana datangnya sinar itu. Mereka bertanya pada diri sendiri, mengapa mereka telah menempuh jalan yang mengharuskan Kristus untuk menegur mereka? Mereka sering mengulang-ulang percakapannya dan berkata, mengapa kita membiarkan pertimbangan-pertimbangan duniawi dan pertentangan para imam dan rabi-rabi membingungkan indera-indera kita, sehingga kita tidak memahami bahwa ada seorang yang lebih besar dari Musa di antara kita. Seorang yang lebih bijaksana dari Salomo sedang mengajar kita. Betapa tumpulnya telinga kita, betapa lemahnya pemahaman kita. Thomas tidak percaya sampai ia menusukkan jarinya ke luka yang dibuat oleh para prajurit Romawi. Petrus telah menyangkal dia dalam penghinaan dan penolakannya. Kenangan yang menyakitkan ini datang kepada mereka dalam garis yang jelas. Mereka telah bersamanya, tetapi mereka tidak mengenal atau menghargai dia. Namun, betapa hal-hal ini sekarang menggerakkan hati mereka saat mereka menyadari ketidakpercayaan mereka. Ketika para imam dan penguasa bersatu melawan mereka, dan mereka dibawa ke hadapan dewan dan dimasukkan ke dalam penjara, para pengikut Kristus bersukacita karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Kristus. Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Mereka bersukacita untuk membuktikan di hadapan manusia dan para malaikat bahwa mereka mengakui kemuliaan Kristus dan memilih untuk mengikuti Dia meskipun kehilangan segalanya. Hal ini sama benarnya sekarang seperti pada zaman para rasul, bahwa tanpa penerangan Roh Ilahi, manusia tidak dapat melihat kemuliaan Kristus. Kebenaran dan pekerjaan Allah tidak dihargai oleh kekristenan yang mencintai dunia dan berkompromi. Pengikut Sang Guru tidak ditemukan dalam cara-cara yang mudah, kehormatan duniawi,
atau keselarasan duniawi. Mereka jauh di depan dalam jalan kerja keras, kehinaan, dan celaan, di garis depan pertempuran melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Dikutip dari buku The Desire of Ages, halaman 508. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa Yesus disebut yang lebih bijaksana daripada Salomo? Karena Yesuslah sang hikmat yang Salomo tuliskan. Salomo menerima hikmat dari Allah. Fundamentals of Christian Education halaman 414 paragraf 2 berkata, Allah memberikan hikmat kepada Salomo, tetapi hikmat yang diberikan Allah ini diselewengkan ketika ia berpaling dari Allah dan mencari hikmat dari sumber lain. Kita membutuhkan hikmat Salomo setelah kita mempelajari hikmat dari pribadi yang lebih besar dari Salomo. Jadi, Salomo menerima hikmat dari Allah, dan hikmat tersebut bisa hilang saat Salomo berpaling dari Allah dan mencari hikmat dari sumber lain. Nah, dikatakan, kita membutuhkan hikmat Salomo yang kita peroleh dari pribadi yang lebih besar dari Salomo. Siapakah dia yang lebih besar dari Salomo? Perhatikan dua kutipan berikut ini. Yang pertama dari Mind Character and Personality Volume 1, halaman 358 paragraf 4 yang berkata, hikmat Salomo memang diinginkan, tetapi hikmat seseorang yang lebih besar dari Salomo jauh lebih diinginkan dan lebih penting. Kemudian, kutipan kedua terdapat dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 19 paragraf 2 yang berbunyi, hikmat Salomo memang diinginkan, tetapi hikmat Kristus jauh lebih diinginkan dan lebih penting. Isi dari kutipan ini serupa. Karenanya, seseorang yang lebih besar dari Salomo adalah Kristus itu sendiri. Itu sebabnya Salomo menuliskan Amsal 8 yang berisi tentang hikmat yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena Salomo menerima hikmatnya dari Yesus. Mari kita baca Amsal 8 dan lihat padanannya dalam buku Injil. Tentang hikmat, Amsal 8 ayat 3 berkata, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia yaitu sang hikmat berseru dengan nyaring. Hal ini selaras dengan Yesus dalam Yohanes 18 ayat 20. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Hikmat yang adalah Yesus tidak berbicara sembunyi-sembunyi, tetapi berseru dengan nyaring. Kemudian, tentang hikmat dalam Amsal 8 ayat 7 dikatakan, karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bibirku. Dan tentang Yesus dalam Yohanes 8 ayat 45 disebutkan, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Berikutnya, Amsal 8 ayat 20 berkata, aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Hal ini sebagaimana Yesus nyatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hikmat berjalan pada kebenaran, karena memang hikmat yang adalah Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian, tentang hikmat dalam Amsal 8 ayat 24 dan 25 dikatakan, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Hal ini selaras dengan yang Yesus saksikan dalam Yohanes 8 ayat 42.
Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Kata lahir dalam Amsal 8 ayat 24 dan 25 berarti dibawa keluar. Dan kata yang serupa Yesus gunakan dalam Yohanes 8 ayat 42, bahwa Dia keluar dari Bapa. Yesus akui bahwa dirinya lahir atau keluar dari Bapa. Berikutnya, hikmat dikatakan dalam Amsal 8 ayat 30 yang berbunyi, "Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya." Hal ini diakui oleh Sang Bapa dan juga dinyatakan oleh Sang Anak. Matius 3 ayat 17 berkata, "Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.'" Kemudian Yohanes 1 ayat 18 berbunyi, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Hikmat yang adalah Yesus adalah anak yang Bapa kasihi, anak yang di pangkuan Bapanya. Dan satu lagi, tentang hikmat dikatakan dalam Amsal 8 ayat 35. "Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia." Hal ini cocok sekali dengan yang Yohanes tuliskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 berkata, "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup." Mendapatkan hikmat, mendapatkan hidup. Sebab memang barang siapa yang memiliki Yesus yang adalah Sang Hikmat, memiliki hidup. Karena Sang Hikmat itu adalah Yesus Kristus, dan Dia lebih bijaksana dari Salomo. Sebab hikmat yang dari Bapa diterima oleh Salomo dari Anak Allah. Dan Yesus Sang Hikmat masih menyertai kita sekarang ini dan bahkan masih mengajar kita. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 93 tahun 1897 paragraf 7. Ketika kita menetapkan hati kita untuk menjadi seperti sahabat kita, Yesus Kristus, yang telah memilih kita dan menyebut kita sahabat-sahabatnya, ketika kita merenungkan karakternya, kita akan begitu mengasihi Dia, sehingga kita akan menempatkan diri kita sendiri, di mana kita dapat diperintah dan diajar oleh Dia yang adalah hikmat itu sendiri. Dia adalah pengudusan dan kebenaran kita. Yesus yang adalah Sang Hikmat masih mengajar kita. Karenanya saat kita mencari hikmat, datanglah kepada Yesus yang adalah hikmat Allah, maka kita akan menemukan hikmat. Dan tidak hanya itu, Yesus juga yang kuduskan dan membenarkan kita. Itu sebabnya Yesus jauh lebih besar daripada Salomo. Tidak hanya lebih besar dalam hikmat dan kebijaksanaan, tetapi barang siapa yang mendapatkan hikmat, mendapatkan hidup. Sebab Yesus itulah hidup. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Yesus adalah hikmat Allah, dan segala hikmat yang dari Allah dapat diterima oleh kami semua manusia, hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus lebih bijaksana, lebih besar daripada Salomo. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hikmat Yesus dapat menjadi bagian kami hanya dengan menerima Dia dalam hidup ini. Sebab Dialah Sang Hikmat. Dan teristimewa bila mana kami menerima Kristus yang adalah hikmat,
kami juga mendapatkan hidup. Sebab Engkau ya Bapa mengaruniakan hidup yang kekal di dalam anak-Mu. Barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.